Selamat pagi. Pagi. Aduh, sudah buka belum kantor polisi nih? Kondensasi. Di luar dingin. Kita di dalam berapa derajat nih? Nggak sampai 20 sih. Matahari sudah bersinar di luar. Mari kita memulai hari ini. Yuk. Kita berusaha mendapatkan plat nomor lagi. Ya, semoga dulu. Semoga apa? Belum ada kabarnya dari polisi. Oh, kita harus nunggu kabar dari polisi. Iya, dia belum ada perintah. Minta ampun alasannya. Aku udah nggak bisa sabar tuh. Dewa sabar nggak bisa sabar. Komplain. Iya. Ya, hari ini ya kita lihat ya. Masa alasannya nggak ada printer sih, keterlaluan banget. Menjelang jam 10 pagi, kita udah siap-siap sarapan. Alvin malah udah mulai sarapannya. Kita masih nunggu kabar nih dari traffic police-nya Mohan. Apakah mereka udah terima printernya? Katanya mereka nggak punya printer dong. Jadi lagi dikirim dari Kunming. Oke. Udah jam 12 kurang guys. Aku akhirnya tadi minta ngomong langsung sama si agent karena Alvin yang ngomong sabar banget kan. Jadi aku tadi yang ngomong, aku tanya, jadi sebenarnya kapan kita bisa dapat plat nomornya? Dia bilang dalam minggu ini. Dalam minggu ini. Terus aku tanya, kenapa? Kenapa selama itu? Karena katanya printernya belum datang. Jadi kantor polisi yang di Mohan yang bakalan bikinin kita plat nomor sementara itu masih nungguin printer. Printernya datang dari Kunming. Gila, gue nggak paham, udah parah. Jadi katanya nunggu seminggu. Terus aku komplain kan, aku bilang kita udah kelamaan nunggunya dan boring banget di sini nunggu nggak ada apa-apa kan. Terus dia bilang ya udah jalan-jalan aja, mau deket-deket ke Siswangbana kemana gitu. Ntar minggu depan baru jadi platnya. Jadi kurang lebih kayak gitu guys. Susah juga ngomongnya karena dia bilang ini China. Jadi dia sebagai perusahaan tour and travel itu dia nggak berhak menentukan kapan kita bisa dapat platnya. Dia bilang tergantung sama polisinya. Jadi dia lempar bola nih keterlambatan ini karena kantor polisinya sekarang kalau menurut dia. Well anyway, susah juga karena kita udah kadung jalan ya. Terus ada kontrak juga nggak bisa di cancel kata Alvin. Jadi ya no choice lah, kalau dia bilang 1 minggu ya udah kita tunggu 1 minggu lagi. Hảo，咁你可唔可以聽我講啊？依家嗱，佢話要申請，係咪？咁佢申請要幾多日先處理到咧？係咪？呢個你唔知，我唔知嘅。我係照緊你講嘅話，佢申請，咁而家佢打咗申請上去，再批個3-5日，係啊，佢發快遞落嚟好快，佢發嗰部機落嚟裝好快啊，係咪？咁呢個有個過程㗎嘛，我唔係唔明你講嘅嘢。我意思係點樣促進呢件事快啲啊？係啦，即係我哋就是你話，我哋申請咗，佢呢邊交警係個動作係做晒㗎啦，係咪？好簡單，佢動作做晒，佢做咗㗎啦，佢冇嘢啊。但係你仲要等昆明嗰度審批咗再採購再搞落嚟，呢個又係時間。我冇話邊個人偷懶啊，佢常規程序係咁樣噶嘛，明唔明啊？你明未啊？ Akhirnya Alvinnya mulai ngegas juga kayaknya. Setelah selama ini dia ngomongnya lemah lembut gitu, kayak ngomong sama pacar. Cuma memang udah keterlaluan sih, gila ini sih parah banget. Kita sebulan lebih dari deal sama dia. Nunggu aja nggak jelas kapan, janji surga tiap hari. Ya udahlah, kalau emang seminggu lagi, ya mendingan kita explore aja Siswangbana atau mana kek gitu. Yang penting kita have fun aja keluar dari sini. Aku ke public toilet dulu, mau cuci rambut dulu. Udah 2 hari nggak dicuci, biar dingin pala. Terus kita jalan-jalan aja yuk. Udah cuci rambut, udah seger. Sekarang kita on the way ke kantor polisi. Traffic police.
traffic police, beda ya, traffic police. Oke, jadi kita kan sebenarnya nggak boleh kemana-mana nih. Terus 1 minggu ngapain kan? Kita di Mengla doang kan, gak ada yang bisa dilihat juga, udah kelar, udah gitu doang. Jadinya kita tuh pengen ke Siswangbana, tapi kan sebenarnya kita berdua nggak ada yang boleh nyetir. Jadi ini Alvin menuju ke kantor traffic police, pengen minta dibikinin surat atau apa gitu yang bisa ngasih kita izin seminggu kita jalan-jalan deket-deket ya. Ya cuma di Siswangbana aja. Iya, Siswangbana. Kalau enggak gila, ini kayak di penjara banget. Kita udah bayar mahal cuma buat di penjara doang di Mengla. Kan ini ada masalah. Nanti SIM aku kulangin points, nanti aku harus tes lagi itu. Bikin SIM baru lagi, ujian lagi ya. Itu bahaya. Udah mulai pusing kok Alvin. Ya udah, yuk kita ke kantor traffic police. Dan ini traffic police-nya bukan yang di Mengla ya? Bukan. Di mana ini? Manjuang. Nah, oke. Karena ternyata ada perubahan kan. Jadi sekarang Mohan sudah tidak under Mengla. Jadi Mengla juga udah nggak kontrol daerah-daerah yang kita mau pergi nih, Siswangbana. Jadi kita mesti ke kantor polisi yang lain. It's a bit complicated. Kalau foreigner udah lah lupakan aja lah. Ini terlalu complicated sih. Ya nggak usah tahu lah. Nggak usah tahu. Aku sendiri udah kepala sakit. Udah coba banyak jalan. Ya. Dan pikiran kita aku lagi udah di Indo beberapa tahun kan. Iya. Udah ubah kan, mindsetnya udah ubah kan. Handle the things di sini sama orang dan agent di sini handle. Caranya udah beda. Okay. Kita udah culture-nya udah beda ya. Udah mulai lulus, sangat lulus. Kenapa kan? Tapi mereka di sini masih bisa banyak masalah di sini, masalah itu jelasin banyak. Oke, aku tahu itu mungkin ada. Tapi susah dong, bikin aku juga susah dong. Now he realize. Ya sekarang buat kita sekarang minta di jalan-jalan di sini aja, jangan karena masalah polisi aja. Yeah. Kita bisa tunggu, tapi kita jangan bikin kita masalah juga. Kayak gini aja. Oke. Sampai kita nih ke kantor traffic police stationnya, tapi tutup. Bagaimana ceritanya ini traffic police? Apalagi istirahat makan siang kali ya. Sekarang jam 1 lewat, jam 1 lewat 10. Mungkin lagi istirahat makan siang. Ini cemilan satu pak kecil gini, tendonnya ayam. Ini enak banget guys, parah ini. Dia katanya bisa bikin kaki kita kuat. Terus rasanya seger-seger, ada lemon, ada cabai rawitnya. Ini enak banget, parah. Lobak ini enak nggak? Bukan lobak. Apa ini? Kulit. Kulit? Makan kulit? Susahnya. Ampun. Enak nggak? Enak banget. Kulit apa ini? Bebong. Oke. Kulit sapi pendek. Oke. Enak ya? Crispy ada apa? Chewy. Oke. Lucu ya? Mau nggak sapi kecil? Boleh. Jadi kita udah nungguin di depan kantor traffic police sampai jam 2.35. Jadi harusnya jam 2.30 itu mereka udah buka. Tapi jam 2.35 mereka masih belum buka-buka juga. Jadi bukan salah kita dong ya. Kita mau jalan-jalan nih. So kita mulai guys, kita mulai explore lagi. Tadinya mau minta izin dulu sama polisi, cuma ya gimana, kantor polisinya tutup. Ya bagaimana nih? So kita lagi dalam perjalanan ke Siswangbana buat jalan-jalan. Tiba-tiba ditelepon sama subkonnya si agent, suruh telepon ini kepala polisinya yang di Mengla. Terus akhirnya kita nepi di pinggir, ada hutan-hutan nih pinggir jalan. Terus Alvin telepon, ternyata kita disuruh balik lagi, mau diproses sekarang. Nyala lampu bro.
kayak jungle road banget ya. Oh, terbangan lagi. Yeah. Ini kita betul-betul masuk ke gunung. Amazon tour loh. Without light. Aku udah nyalain lampu gede loh. Cuma memang gelap sekali sih ini. Tadi kaki aku udah hangat. ISS udah aktif. ASS ya, ngeledek dia. Enak aja. LSS versus ASS. Ayo. Kaki aku udah hangat, udah ready to jump. Ready to jump kemana? Balik lagi. Jadi tadi akhirnya aku take over karena jalanannya tuh benar-benar usus banget dan Alvin manuvernya nggak enak banget. Jadi aku yang nyetir akhirnya. Jadi kita balik lagi ke Mengla. Nah, di telepon itu tadi balik lagi sama si John ini ya, si agent ini. Dia ngegas. Jadi dia bilang pertama salah sendiri, lo risetnya nggak bener, nggak detail, makanya sampai jadi kacau gini. Oke, mungkin Alvin tidak really did his homework, tapi itu bukan urusan dia. Karena kita udah bayar dia, bayar agent, kita berharap dia yang beresin dong urusan ini. Bukan PR kita lagi gitu. Dan dia ternyata dalam waktu 1 bulan lebih, dia tidak berhasil mendapatkan plat nomor sementara itu. Padahal dia bilang mestinya di dalam 2 minggu, within 2 weeks gitu. Nah, terus sama Alvin juga dia akhirnya ngoceh-ngoceh. Dia bilang lo nggak grateful lo, udah bisa udah bisa jalan-jalan tanpa plat lo, apa segala macam. Terus orang-orang lain kayak Navo gitu kan ngurusin cuma 1 bulan, lo gue urusin 3 bulan gitu. Nah, Alvin bilang ya hal-hal yang kita grateful ya kita grateful, kita thank you gitu kan. Tapi nggak juga sih nggak thank you gimana, maksudnya kan bayarannya beda gitu kan. Tapi mengenai telat ya tetap aja ini telat gitu. Masa dengan grateful terus lo happy aja dikunci 3 bulan di sini gitu, nunggu tanpa kejelasan. Padahal honestly ya, kalau kita mau brutally honest, I'm very sorry to say this, I'm very brutally honest, kalau kita udah jalan-jalan keliling Thailand, keliling Yunnan itu mirip banget. Lo mau lihat apaan gitu, mau lihat hutan, mau lihat gajah, mau lihat tropical forest gitu, basi gitu kan. Kecuali memang kita nyari-nyari suku-suku tertentu yang mungkin di Southeast Asia nggak ada gitu kan. Tapi intinya kita bukan mau cari negatif, intinya adalah si agent ini disappointingnya adalah dia tidak melakukan tugasnya dengan benar, dengan on time, tapi dia malah blaming kita yang nggak did our homework lah, kita yang nggak grateful lah gitu. Padahal kita ekspektasinya very simple, kita bayar segitu, ya dalam 2 minggu kasihlah kita plat nomornya supaya kita bisa explore si 8 provinsi, bukan cuma 1 provinsi Yunnan ini aja gitu. Ya hopefully paham lah ya. Nah sekarang ini actually dalam the whole process nih sebenarnya yang lumayan helpful nih si Cici ini, si subkonnya. Si Cici ini nih yang benar-benar doing the work, karena si John itu yang di Guangzhou itu dia nggak benar-benar turun lapangan ya, dia cuma telepon sana telepon sini doang, ngandelin relationshipnya dia doang, tapi yang kerja sebenarnya ya bukan dianya gitu. Dan dia ngedrive-nya juga kayaknya powernya kurang, entah backingannya kurang atau gimana gitu, sehingga kita tidak berhasil mendapatkan apa yang kita mau kan. 下午2点半是吧？可以，没问题，没问题。行，没问题，没问题。那我明天下午2点半，我到那里。行，好，谢谢，谢谢。好嘞，好嘞，谢谢，谢谢。好好，再见。Besok pagi dia ada meeting. Sekarang udah nggak bisa. Yeah. Besok pagi jam 10 dia ada meeting. So dia belum meeting sampai kapan dia belum tahu. So dia janji kita jam 2:30 siang. Sore ada siang. 2:30. Kalau at that time meeting dia masih belum selesai, dia akan minta yang di bawah dia untuk kerjain. Dia juga mau kerja, mungkin dia juga mau kerja bersama. Oke. So kita besok 2:30 sampai sana. Oke, kita balik ke kantor traffic police office itu ya? Iya, yang tadi. Oke. Sekarang kita cari tempat dulu. Oke. Cari pasar malam yuk, ada nggak di sini pasar malam? Ya itu last time. Which one?
Starlight. Starlight. Oke, let's go there. Oke. Jadi karena kita janjian untuk ketemu polisinya lagi, traffic polisnya lagi untuk ngurus plat nomornya itu besok setelah dia meeting about 2:30 ya, siang ke sore gitu deh. Jadi kita memutuskan untuk stay overnight di Kota Tua, di Mengla, di pasar malam Starlight. Ingat gak yang video awal banget hari pertama kita keluar dari Mohan Border dengan bawa si Hoki, kita nginep di sini. Waktu itu kita nginep di seberang itu tuh yang ada pohon gajah-gajahnya, kita parkir situ. Kali ini kita parkir di seberangnya karena adem. Kita ke supermarket lagi guys akhirnya. Ada otak tuh. Ada otak. Oh, sepasang 14 kuai. 30.000 ya sepasangnya, 30-an ribu lah. Itu apa? Itu rajungan kali ya? Kalau buah bogo kamu suka ini atau ini? Ini dong, ini the best. The best, iya. Bogo. Kamu juga kan? Iya. Nah, ini udang-udang juga banyak nih guys. Apa bedanya nih? Ada yang orange, ada yang abu-abu nih. Sama-sama udah dikupas. Coba bedanya di mana tuh? Harganya lebih mahal yang orange. Mungkin karena lebih gede juga ya. Terus ada yang ini nih kayak bungkuk nih, nggak tahu apa nih. Wah, udang mantep-mantep ya, gede-gede ya. Wah, cumi juga gede-gede nih. Wih, Lapi ya? iya. Ini kerang bambu ya? Iya. Mantep banget ya cumi. Ini apa lagi? Ini cumi juga. Muoyisan. Apa? Ikan. Hah? Ikan? Buat bikin yang bikin hitam keluar. Oh, cumi-cumi juga dong. Wah, ini buat Hoko nih, baso-basoan nih. Baso-baso lucu-lucu nih buat Hoko. Anak pasti suka. Iya, anak-anak demen nih warna-warni. Sosis kecil-kecil. Ini mungkin sayur. Jangan dibohongin. Oh iya, banyak yang vegetarian base ya. Iya. Vegetable base. Ada bakso. Kita bikin Hoko mah. Enggak. Terima kasih. Kenapa? Karena tempatnya. Tenang. Belum tenang ya, belum dapat plat ya. Isu. Wah, aku baru lihat loh kalau kodok dijual hidup-hidup kayak gini. Soalnya biasanya di Indonesia itu udah ditelanjangin, udah dikulitin, udah dikulitin. Maju mangga. Enggak lah, aku nggak ngerti bersihinnya lah begini caranya. Diliatin lagi, kan jadi puhawisa aku. Enggak puhawisa, makan dia ya. Dipelototin gini, puhawisa lah. Enggak lah. Ayo. Ada apa sih? Ini kura-kura apa penyu atau apa sih? Aku nggak paham nih. Oh, mama. Ini bukan turtle. Waduh, ini ikannya ganas loh. Galak. Galak banget loh ikannya ini. Ikan apa sih ini? Mungkin nggak suka orang pilih dia. Kalau udah dipilih, dia tahu mau dimasak nih. Tapi kalau yang ini si turtle ini nggak tega sih aku. Buat sup itu. Di sup ya? Nggak tega. Ini murah banget buat Hoko. Ini setnya udah ada jamur, udah ada daging, udah ada sayur-sayuran macam-macam, cuma 10 kuai. Cuma 23.000 segini. Ini boleh banget sayang, kita pengiritan loh makan ini. 23.000. Ini udah ada baso-basonya, pakai jamur enoki 12 kuai. Ini juga murah banget. Nah, ini sayur 25, 30.000 semua. sayur. Ya ampun, sayur 7.000 ini tinggal tumis aja nih. Pusing ay. pusing pengen masak soalnya. Ini pak aja. Wah, ini mah nggak bisa, kita nggak makan begini. Tapi ini aku naksir sih ini. Ada yang pakai tofu. Berapa? Iya. Tapi kita harus cari tempat loh kalau mau bikin Hoko. Cari tempat kita rebus-rebus loh. Ini nggak usah bikin cari Hoko. Masuk air, lebus udah bisa makan. Yuk. Oke. Yuk. Ini yang buat family ya, gedean ya. Oh, iya. Udah ada bumbu nih. Udah ada paste-nya buat Hoko. Udah ada daging-dagingannya, baso-basonya. 60.000 lah. 60.000 bisa berempat ini menurut aku. Bisa, pasti bisa. Ini ada tofu nih. Ini yang inget nggak kita makan di bakar-bakar, barbecue. Sayur Hoko aja, enak. Iya, mantep ya. Kentang ke Nih, ceban sayur segini banyak. Tinggal tumis. Oh, kentang udah diiris-iris. Tinggal tumis juga, ceban.
Cepat gak usah ngiris. Waduh. Wah, ada chicken tendon guys. Ini kalau kita habis makan ini, kaki kita tuh kayak berasa lebih kuat, kayak lebih lincah, naik-naik gunung lah. Mantep banget. 60 块 60 kuai per apa? Per kilo? Oh, cukup mahal ya. Cukup mahal, cukup mahal. Bisa dapat juga. Iyalah. Satu ekor ayam cuma dapat seucrut tendonnya. Nah, ini acar-acaran, ada sayur yang kita makan di tangshi. Lucu-lucu ya. Iya, lucu-lucu. Aku nyari lobak malah nggak ketemu. Acar lobak. Wah, udang nih udah direbusin nih. Udah ada bumbu. 60.000. Banyak makanan jadi guys. Tinggal pilih, nggak usah masak nih. Tapi kita mau bikin huokuo. Oh, Alvin udah ngiler sama ikan loh. Ikan deh. Cuma 12. 25.000 nih guys. 30.000 lah. 30.000 segini. Kayak yang kita makan di halal. Nah, ini mirip daging sei nih. Segini 40.000 lah. 40.000 sei. Kita perlu beli nasi nggak? Kentang aja. Kentang aja ya, kita masih punya kentang merah. Bisa. Kita sekarang lagi prepare huokuo. Kita mau bikin huokuo ini sekaligus kita masih ada sisa kentang sama masih ada sisa wortel ya. Iya. Sisa wortel. Nah, bumbunya kita nggak pakai bumbu huokuo yang kita punya karena oily banget, susah cucinya. Jadi kita pakai simple-simple aja. Kita pakai kaldu sapi sama garam. Nah, kita makan huokuo dulu, terus nanti kita pindah parkir agak maleman. Baru ini bisa diminum. Sekarang belum bisa diminum ya. Sabar-sabar. Sama aja. Jangan taruh di sini. Taruh kemana? Nanti tergelincir dia. Diiris-iris aja, taruh di sini, taruh di bowl. Celi. Cuci dulu dong. Oke. Masih butuh cuci. Oke. Wah, jadi nih. Jadi guys, huokuo kita buat dinner. Mari kita undang Koko Alvin untuk makan. Sayang, sudah bisa. Yuk. Mari kita. Yuk. 我都带汤匙。汤匙. Mm-mm. Tempat air panas ya. Mm-mm. Kayaknya kalau tanah-tanah yang bawahnya itu ada sumber air panasnya, sayurannya pada bagus-bagus nggak sih? Ini bagus sih. Iya, yang di sana kan bagus semua. Mm-mm. Jadi ini nih kayaknya kompleks ruko, tapi belum pada jualan di sini. Nih, tuh masih pada tutup semua kan. Parkirannya juga sepi. Ya udah, kita masak-masak aja dulu lah di sini. Udah selesai masaknya. Kenapa kita jadi duduk jongkok? Udah ala time. Wah. Asik. Nah, kita makan. Yuk. Dengan set huokuo yang murah meriah gini, sebenarnya kita nggak akan kekurangan nutrisi ya di jalan ya. Nggak mungkin. Iya, yang penting ada air, terus kita bisa rebus-rebus. Banyak sayurnya, ada dagingnya. Sebenarnya dagingnya itu kan kita satu set harganya 23.000 ya, 10 kuai 23.000. Menurut aku kalau di Jakarta 23.000 dagingnya tok nggak dapet. Dan kita jalan-jalan di ini kampung-kampung, sayur lah semua, makanannya semua lebih tinggi kualitinya. Iya, bagus. Sayurannya bagus, bukan yang kayak numbuh cepet gitu. Jadi memang bener-bener oke. Rasanya, wanginya semua dapet. So, kita udah makan malam, udah pindah parkir juga ke tempat yang waktu itu. Terus udah minum juga ya. Jadi udah nggak nyetir-nyetir lagi, ini udah mulai merah juga. Udah nggak nyetir-nyetir lagi. Nah, terus kita sekarang tinggal bersih-bersih ke public toilet. Sama kita tinggal jalan-jalan ya. Iya. Sampai capek, sampai ngantuk deh. Nanti mungkin ada yang senam-senam, kita ikutan senam juga. Biar ada geraknya. Besok kita akan lanjutin perjuangan kita untuk mendapatkan plat nomor ya. Doakan kami beruntung. Hoki enough untuk besok bisa langsung dapat platnya. Kita langsung bisa explore
Sichuangbana ya. Kita explore Sungai Mekong yang dari source-nya di sini, dari China-nya ya. Karena sungai itu separuhnya itu melewati 5 negara di Southeast Asia. Cuma di sini namanya bukan sungai Mekong tapi sungai Lancang. Nah, di dekat sungai itu ada pasar malam ya. Yang gede banget pasar malamnya. Jadi hopefully besok kita udah bisa cepet dapet itu plat nomornya, jadi bisa masuk tol dan bisa langsung nyampe Sichuangbana dan kita explore pasar malamnya. So, terima kasih guys sudah nonton dan thank you juga yang udah DM kita. Banyak banget yang DM nanyain ini seharian gak ada kabar di IG story. Very sorry kita kalang kabut hari ini. Puyeng. Benar-benar sibuk juga sih. Iya. Nggak ada mood tanpa sibuk juga sih. Iya, karena ya tahu sendiri lah agentnya juga kayak gitu. Terus kitanya juga kesana kemari. Terus kita tadi sempat pengen ke Sichuangbana lewat gunung-gunung, nggak ada signal gitu. Tapi akhirnya balik lagi. Ya overall akhirnya kita balik lagi ke Mangla. Dan kita lanjut besok lagi. So sampai jumpa besok guys. Thank you for watching. Bye bye. Bye bye.